الله تقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ونخص خصوصا إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ولأحبابنا أساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا حلت أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرق يا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور بجاه وببركة الأولياء والشهداء والصالحين. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majlis yang saya muliakan yang dirahmati Allah, dalam beberapa pertemuan majlis kita masih membahas tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan. Nah, sekarang kita masih berbicara pula tentang kelanjutan dari materi dari minggu yang kemarin. Tapi untuk kali ini kita membahas tentang arti sekufu dalam perkawinan. Sekufu dalam bahasa itu berarti sederajat. Satu, sepadan atau sebanding, itu sekufu. Ini istilah sekufu ini dipakai oleh ajaran Islam sebelum perkawinan. Sebelum perkawinan. Kadang kita mendengar begini. Orang Arab memilih pasangannya orang Arab. Orang Bugis memilih pasangannya orang Bugis. Ini hal-hal yang terjadi di masyarakat. Mari masuk ke dalam sini. Sini yang boleh. Sini. Masuk. Bisa dipahami ini ibu-ibu? Apa namanya? Sekufu. Tapi apakah sekufu itu dibenarkan oleh Islam atau tidak? Nah, ini harus menjadi pertanyaan. Mari kita lihat. Kufu berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya. Oke? Sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Seorang sarjana sebaiknya juga mencari pasangan sarjana. Oke? Orang yang berpunya sebaiknya juga mencari pasangan yang berpunya. Ini pengertian sekufu. Kemudian hukumnya. Bagaimanakah hukum kufu ini dan apakah ukuran-ukurannya? Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran kufu. Ia berkata semua orang Islam asal saja tidak berzina berhak kawin dengan semua wanita muslimah dan dengan syarat tidak tergolong perempuan pelacur. Semua orang Islam adalah bersaudara. Kendati pun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal, umpamanya ia tidak dapat diharamkan kawin dengan anak khalifah Bani Hashim. Artinya, perkawinan di sini harus melihat status sosial agar tidak ada saling meremehkan dan saling meninggikan diri antara suami dan istri. Itu yang dihindari. Ya. Apakah hukumnya wajib? Tidak. Tapi secara strata sosial sebaiknya seperti itu. Bisa dipahami ini? Kemudian, di sini dikatakan bahwa yang perkawinan yang dibangun atas dasar
kebersamaan, kesetaraan, dan kesebandingan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang sarjana, sebaiknya cari juga pasangan yang sederajat. Agar apa? Agar tidak ada saling merasa di atas dibanding yang satunya lagi. Jadi paham ini? Ukuran. Nah, sekarang ukuran kufu. Segolongan ulama berpendapat bahwa persoalan kufu perlu diperhatikan. Tetapi yang menjadi ukuran kufu ialah sikap hidup yang lurus dan sopan. Berarti akhlaknya dulu dilihat. Biar sama-sama derajat, sama-sama kedudukannya, tapi satu sholat, satu tidak. Nah, itu tidak sekufu juga namanya. Tidak sekufu dalam soal ibadah. Dan ini yang penting. Kemudian, bukan dengan ukuran keturunan pekerjaan. Oh, kalau raja mesti kawin dengan raja dan sebagainya. Itu bukan jadi ukuran. Tetapi dalam masyarakat, kadang-kadang sekufu itu perlu diperhatikan demi kemaslahatan rumah tangga orang yang melangsungkan pernikahan. Bisa dipahami nih ibu-ibu? Kemudian, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya. Beliau mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan dari Abu Hatim Al-Muzani. Di sini beliau mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Bila anakmu dilamar oleh seseorang yang engkau ridhai agamanya dan engkau ridhai akhlaknya, maka kawinkanlah. Illa taf'alu takun fitnah. Bila engkau tidak melakukannya, takutnya ada fitnah. Fil ardi wa fasadun kabir, dan bisa mendatangkan bencana yang besar. Contoh, ini contoh. Anak kita sarjana, sudah punya pekerjaan, sudah punya kemampuan hidup mandiri. Kemudian kita kawinkan dengan seorang laki-laki yang kemungkinannya belum punya kemapanan hidup, tapi dia ada ilmu, dia ada akhlak, dia ada ibadah, maka kawinkanlah dia dengan dasar agama itu. Bila itu tidak kita lakukan, maka akan terjadi fitnah dan bencana di negeri itu dan mendatangkan kerusakan besar di negeri itu. Contoh, di kampung kita tidak ada orang alim. Tidak ada sama sekali. Tiba-tiba anak gadis kita dilamar oleh orang yang berilmu, orang alim. Bila kita menolaknya, berarti kita menolak manfaat yang masuk di negeri kita. Maka yang terjadi adalah orang kampung tidak tahu agama, fitnah merajalela, bencana akan datang. Itu yang Nabi katakan. Makanya ulama-ulama dahulu kala, mereka mengawinkan anak-anak gadisnya itu dengan orang-orang yang ada ilmu, ibadah, dan akhlak. Karena bila itu ada, insya Allah rumah tangga akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Dan ada manfaatnya si laki-laki itu kepada umat dan agama. Tapi kalau tidak ada, bagaimana Ustadz? Ya, berarti sekufu yang kita harus lihat. Jadi paham ini? Sekufu, setara. Berikut. Kemudian kita harus perhatikan lagi. Golongan ulama Malikiyah dan ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa ukuran kufu hanya diukur dengan sikap jujur dan budi baik semata-mata. Artinya begini. Anak ini perempuan sarjana, laki-laki sarjana. Oke? Ini ada kerja, ini juga ada kerja. Artinya kalau dorang itu dikasih kawin, sekufu, sebanding. Tapi jangan itu yang jadi ukuran utama. Yang jadi ukuran utama adalah ada akhlak tidak ini pasangan. Apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau sudah ada akhlak, apakah ada ibadah atau tidak? Karena itu paling penting. Bisa dipahami ini? Nah, berikut. Masalah keturunan. Orang Arab adalah kufu antara satu dan lainnya. Begitu juga halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu, orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Ya, orang Arab
tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan perempuan Quraisy. Artinya begini, kalau ada marga, satu marga besar, ingin mengawinkan anaknya dengan marga yang sama atau sebanding, itu hal yang dibolehkan dalam Islam. Jangan orang berpendapat, oh, orang ini kok cuma lihat turunan, orang ini kok cuma mau lihat kekayaan, oh tidak bisa begitu. Allah mengatur dari awal, ketika perkawinan terjadi, maka ada kesetaraan. Jadi, Islam mengajarkan asas manfaat. Bisa dipahami nih? Berikut. Hal-hal yang dianggap menjadi ukuran sekufu. Ya tadi sudah dijelaskan tadi kan. Yang kedua, statusnya. Statusnya dia ini jelas. Apakah dia duda, laki-laki, apakah dia bujang, ya, apakah dia janda atau dia perawan, itu harus menjadi perhatian pula. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi harus sebaiknya seorang perjaka mengawini seorang perawan, seorang duda mengawini seorang janda. Bila terjadi perkawinan, seorang bujang mengawini janda itu bukan terlarang. Sebagaimana Rasulullah bujang menikahi Siti Khadijah yang janda. Sebaliknya juga, seorang duda mengawini seorang perawan bukan hal yang terlarang. Yang penting syaratnya itu tadi, agamanya baik, ibadahnya bagus, dan ada nilai kesetaraan. Ini bisa dipahami nih, nilai kesetaraan. Kemudian mengenai pekerjaan, seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaan terhormat, ia tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Yang perempuan pegawai kantor, yang laki-laki buruh pelabuhan. Boleh tidak? Boleh. Tapi Islam tidak menganjurkan terjadi perkawinan seperti itu. Tidak sekufu namanya. Jadi paham? Si perempuan penjual pisang epek, si laki-laki penjual kacang rebus, boleh, sekufu. Jadi kita tidak bicara soal derajat ya. Kita bicara soal kesetaraan. Bisa dipahami nih? Kemudian, sama-sama harus sekufu agamanya. Yang ini Islam, yang ini Islam. Bagaimana Ustadz kalau yang satu Islam, yang satu baru mau masuk Islam? Kasih masuk Islam dulu. Kalau baru, berarti belum sekufu. Sekufu dalam agama. Bisa dipahami nih? Jadi sebaiknya seorang laki-laki yang akan menikahi seorang wanita muslimah, yang pertama harus diperhatikan adalah perkawinan ini berdasarkan cinta atau berdasarkan agama. Kalau berdasarkan cinta, sebaiknya wanita muslimah tidak dinikahkan dengan laki-laki non-muslim. Karena yang pegang kendali rumah tangga itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Jadi paham? Yang terkadang yang jadi korban yang perempuan. Waktu belum ada anak, belum. Setelah ada anak, pindah agama. Karena laki-laki ancam. Dia ancam. Kalau nggak mau ikut, terpisah. Kan ada begitu. Jadi sebaiknya bila anak kita gadis, jangan pasangkan dia dengan pasangan yang tidak jelas agamanya, apalagi sosial budayanya. Mana lebih baik? Kita kawinkan anak gadis kita dengan seorang laki-laki yang derajatnya walaupun tidak sekufu, atau dengan seorang laki-laki yang non-muslim walaupun dia masuk Islam. Mana lebih baik? Yang tidak sekufu itu. Karena biar baku marah tetap Islam dua-dua. Nah ini jadi perhatian, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian sekufu dalam masalah pekerjaan. Seorang perempuan dan satu keluarga yang terhormat tidak sekufu dengan laki yang pekerjaannya kasar. Dijelaskan tadi tak? Sekufu dalam kekayaan. Ini dalam kekayaan. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebahagian ada yang menjadikannya ukuran kufu. Jadi ada orang fakir, menurut mereka tidak sekufu dengan perempuan kaya. Perempuan kaya, laki-laki fakir. Ulama Syafi'i terbagi dua. Ada yang bilang tidak jadi ukuran. Karena Rasulullah fakir. Menikah Siti Khadijah kaya. Tapi beda tujuan.
Beda tujuan. Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah yang kaya atas kehendak Allah dan ada hikmah di balik itu. Ternyata Rasulullah dakwanya ditunjang dengan kemampuan materinya Siti Khadijah. Berjalanlah dua-dua. Tapi kalau tidak ada ukuran itu ya jangan. Kalau yang kaya sadiki dengan yang kaya betul, masih ada DP kaya-kaya, bolehlah. Ya. Bisa dipahami nih? Sebagaimana Rasulullah SAW ini dalilnya ya. Dalam sekufu dalam kekayaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-hasabul mal wal karamut taqwa. Kebangsawanan adalah pada kekayaan dan kemuliaan ada pada takwa. Paling bagus laki-laki itu bertakwa, kong kaya lagi. Tapi setengah mati mau cari yang begitu, kasih yang ustaz. Iya. Nabi bilang al-hasab, kebangsawanan, maksudnya derajat ya, takwanya dan kekayaan. Jadi kalau dapat laki-laki so kaya, so ganteng, so takwa, so mantap, umur 60 baru dapat yang begitu. Karena mau baku tunggu mau cari yang begitu toh. Bukan tidak ada, cuman langka. Bisa dipahami, Bu? Kemudian tidak cacat. Menurut murid-murid Imam Syafi'i, riwayat Ibnu Nasr dan Malik, salah satu syarat kufu ialah terhindar dari cacat. Cacat di sini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Hati-hati loh. Yang nampak fisiknya. Entah tangannya pokol, matanya buta sebelah, dan sebagainya. Itu yang nampak. Yang tidak nampak, misalnya AIDS, kusta, ya, ini berjangkit. Tidak boleh dikawinkan. Kalau dikawinkan, maka akan keluar hukum yang kemarin diajarkan. Hukum apa namanya itu? Ya, fasah. Apa itu fasah? Harus dipisahkan. Karena hubungannya harus dipisahkan karena agama. Karena mudaratnya ada pada pasangan yang sehat. Contoh, waktu PKC kawin, dia tidak bilang kalau dia ada penyakit yang berjangkit. Ternyata waktu dorong sokaweng, DP istri bilang begini, Mak, cilaka. Rajal, suak. Betul tidak? Dia bilang, Abah, ini bukan tak salah, ini memang rusak. Abah tanya, kenapa nak? Abah ada tanya pada dia kalau dia ada baik-baik. Sebelum kasih kawan dengan kita. Abah bilang, Abah sudah sampai di situ anak. Ya Allah kasih yang Abah suak rajal. Bila ini terjadi, orang tua wajib memisahkan rumah tangganya. Itu fasah namanya. Perkawinan yang dirusak oleh keadaan yang tidak diketahui oleh salah satu di antara kedua belah pihak. Atau ke belakang dapat tahu, oh ada AIDS. Ya, ada penyakit menular. Tidak bisa. Jadi rumah tangga itu bisa rusak, bisa terjadi perceraian karena ketidaktahuan dan ketidakjujuran dari pasangan. Bisa dipahami ini? Tidak cacat ya. Siapakah yang menentukan ukuran kekufuan tadi? Yang menentukan ukuran kekufuan itu ialah laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai persyaratan itu hendaknya kufu dan setara dengan pihak perempuan. Maksudnya begini. Ini mau bicara kufu ini. Terompe anak. Oke. Yang jadi ukuran si laki-lakinya ini. Bukan terompe anak perempuan. Kalau terompenya anak perempuan adalah wanita terhormat, sedangkan si laki-laki juga adalah yang terhormat, maka yang dilihat adalah laki-lakinya ini. Sebanding tidak isi anak kita dengan laki-laki ini. Bisa dipahami nih? Itu sekufu dalam persoalan yang menentukan di mana standar kufu itu. Yang jelas perempuan dia bukan penentu setara atau tidak.
Karena perempuan siapa saja bisa dilamar oleh laki-laki terhormat. Tidak. Orang anak biasa-biasa. Bukan orang terkenal. Laki-laki ini orang terpandang, terpuji, berakhlak, dan sebagainya. Itu DP ukuran itu. Karena dia nanti akan menjadi pemimpin rumah tangga. Bisa dipahami nih? Berikut. Apalagi ya? Hak kufu bagi perempuan dan walinya. Kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa kufu adalah hak bagi perempuan dan walinya. Jadi, seorang wali tak boleh mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali dengan ridhanya. Oke? Dan ridhanya segenap walinya. Perempuan ditanya. Ini perempuan. Tidak sekufu. Laki-laki gaji 5 juta. Perempuan 15. Siapa faedah ini? Kalau kasih kawin siapa yang faedah? Laki-laki gaji 5 juta. Yang perempuan gaji 15. Kau kasih kawin, siapa yang faedah? Ya? Laki-laki. Coba pikir ulang. Yang kasih nafkah perempuan apa laki-laki? Yang 15 juta, DP hak dia boleh kasih pada laki karena dia tidak punya kewajiban nafkah. Yang kasihan cuma 5 juta ini, biar dengan air mata mesti kasih karena DP bini, dia punya tanggung jawab. Siapa yang faedah? Bisa paham ini? Jangan berpikir-pikir lah, ini ajus-ajus ini memang fulus-fulus lebih pikiran terus. Selalu fulus. Betul tidak? Nah, sekarang saya tanya. Perempuan gaji 5 juta, laki-laki 15 juta. Siapa yang faedah? Kalau dia laki-laki, di mana dia untung? Tidak pernah untung ke sini laki-laki. Selalu fulus. Betul tidak? Nah, sekarang saya tanya. Perempuan gaji 5 juta, laki-laki 15 juta. Siapa yang faedah? Kalau dia laki-laki, di mana dia untung? Tidak pernah untung ke sini laki-laki. Pokoknya khasarah terus dari mulai kawin sampai so. Betul tidak? Itu sebabnya hukum perkawinan Islam dalam warisan itu perempuan dapat 1 bagian, kasihan. Laki-laki mesti dapat 2 bagian karena dia akan berkelanjutan. Perempuan menerima nafkah 1 bagian. Datang suami kasih nafkah, jadi berapa bagian dia? 2. Kalau kasih sama-sama 2 anak laki-laki dan perempuan, siapa lebih? Allah atur perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Supaya yang anak laki-laki ini, kalau dia kawin, DP bagian 1 dia kasih pada DP bini. Terus anak perempuan dapat 1 bagian, karena kalau dia kawin, yang dia punya kurang 1, DP laki yang tambah. Jadi 2-2. Yang bawa rampas. Bisa dipahami nih? Waktu mengukur kufu, ada waktunya. Kufu diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jadi, ketika berlangsung akad nikah, berarti ada sebuah proses pengantar nikah. Berarti ada check and recheck. Makanya sekarang peraturan pemerintah ya mewajibkan sebelum terbitnya surat nikah setelah akad nikah, pasangan harus memeriksakan diri ke dokter. Laki-laki dan perempuan. Mesti ada surat keterangan sehat dari dokter, baru KUA kasih keluar buku nikah setelah akad nikah. Karena itu, ini yang dimaksud ini kufu ini. Yang nanti, malam kedua, lapor Pak Aba, petua suak. Itu bikin apa? So habis 100 juta lebih ada babalanja. Rempah-rempah daun so habis. Jadi paham ini? Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Seputar itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan menafkahi suami. Tidak mengapa selagi istrinya ridha dengan apa yang ada. Jadi dalam hal ini keridhaan. Sekarang suami belum punya kesempatan mencari nafkah dan mendapatkan nafkah. Istri sudah bisa memberi dan menanggung biaya rumah tangga. Tidak mengapa. Tapi ingat, itu bukan kewajiban.
Itu bukan kewajiban, tapi itu keridhaan istri. Jangan bilang, oh ini sudah, kong itu laki-laki sudah maksudnya mau mencari-mencari dong. Orang berharap bini kasih makan. Itu yang salah pada pelaki. Ada lagi laki-laki rajin, bini lagi rajin. Laki-laki rajin mencari, bini lagi rajin berlucur. Ini tidak sekufu dalam pendapatan deh nama ini. Sudah dipaham? Hah? Iya. Jadi intinya dalam rumah tangga itu jangan saling menyusahkan. Tapi rumah tangga itu adalah saling memberi manfaat dan tidak saling mencari keuntungan. Itu rumah tangga. Makanya ibu-ibu, dalam membangun rumah tangga ada 3 ayat sebagai panduan. Yang pertama Quran surah Maryam ayat 96. Yang kedua Quran surah Fussilat ayat 34. Dan yang ketiga Quran surah Ali Imran ayat 14. Ini 3 ayat, kalau orang pegang betul-betul, rumah tangga bukan cuma sakinah, berlimpah rahmat dan berkahnya. Yang pertama, adakah rumah tangga yang dibangun tidak atas dasar cinta? Tidak ada. Cinta itu bukan modal orang membangun rumah tangga. Bukan. Tapi cinta adalah pengantar orang membangun rumah tangga. Pengantar dia, tapi bukan penentu ya. Bila si laki-laki mencintai perempuan, si perempuan mencintai si laki-laki, maka ini modal awal untuk dibangunnya dan dibinanya rumah tangga. Quran surah Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan seterusnya. Telah dijadikan dalam hidupmu, wahai manusia, yaitu syahwat, cinta kepada wanita, dan begitu pula sebaliknya. Oke? Berarti ini ada, setiap orang ada. Tapi ingat, di balik cinta, hati-hati. Ada namanya cemburu. Oke? Tidak ada cinta tanpa cemburu. Makanya, jangan kau undang itu cemburu dia keluar. Pelihara itu cinta, jaga itu cinta, dan jangan kau undang dia untuk keluar yang namanya cemburu. Kalau sampai cemburu dia keluar, tergantung pasangan. Kalau ada iman, cemburu berakhir dengan apa? Dengan cinta yang mendalam. Soalnya bakalai, baku ambe, baku curiga, terakhir baku sayang betul-betul. Betul tidak? Bila ada iman. Tapi bila cemburu lahir, kemudian pasangan tidak punya iman, hati-hati. Cemburu akan berubah menjadi benci. Oke? Itu benci. Kata benci, lawannya adalah sayang. Berarti kalau benci yang keluar, maka sayangnya sudah hilang. Tidak mungkin bertemu dalam satu hati 2 cinta. Ma fil qalbi hubban. Tidak mungkin terdapat 2 cinta dalam satu hati. Berarti kalau cuma ada cinta, cinta. Jangan kau undang keluar cemburu. Karena kalau kau undang keluar cemburu, maka benci akan menempati itu. Dan itu berarti rumah tangga dalam keadaan emergensi darurat. Bisa dipahami nih? Berikut. Quran surah Ali Imran ayat berapa tadi? 14. Dijadikan indah dalam pandangan manusia, hubbus syahawati minan nisa. Cintanya seorang laki-laki kepada seorang wanita pun sebaliknya. Sekarang cinta sudah berpadu. Apa model kedua? Model pertama kan sudah ada, pengantar kan, cinta. Sekarang apa model kedua yang harus dipakai untuk menjaga agar cinta ini langgeng dan abadi? Quran mengatakan dalam Quran surah Fussilat ayat 34. Allah bilang, Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan dia mau berbuat kebajikan dalam amal yang saleh, maka Allah akan jadikan di antara mereka itu cinta yang lebih tinggi daripada sekedar cinta. Wudda namanya. Oke. Kalau cinta masih lihat fisik, kalau cinta masih melihat harta, cinta masih melihat kedudukan. Tapi kalau wudda, contohnya nenek-nenek dan tetek-tetek. Apalagi mau kuliah pada orang. Nenek lihat patete 70, hele gigi so habis. Siapa?
Tunggu, jangan dulu potong nih cerita. Tete lia panene sunya ada manfaat. Betul tidak? Mau bilang mancari, korang anak nak kasih doi. Mau bilang bajalang, sekurang dikit-dikit udah tongkah. Apanya lagi yang mau dilihat dari situ? Tapi diorang baku sayang. Berarti kata Quran itu bukan cinta lagi. Itu sudah wudda namanya. Terus apanya yang ada di al-wadud? Al-wudda itu apa yang ada di situ? Yang ada di situ adalah kenangan yang indah yang mereka lewati dengan masa-masa pahit. Saya paham? Makanya Allah itu menyandarkan salah satu sifatnya dengan al-wadud. Tuhan yang mencintai, tidak melihat rupa dan bentuk kalian. Al-wadud, dari wudda itu tadi. Bisa dipahami nih? Quran apa namanya itu? Fussilat 34. Oke. Tapi, dalam perjalanan rumah tangga, tidak seindah dan semulus seperti yang diangankan dan diinginkan. Betul tidak? So ada seorang yang baku-baku cinta betul khususnya baku ambe. Hah? Aja naning bagaimana? Yang pernah baku ambe. Yang lain dang. Kita baku cakar mutu lain le. Nggak cerita itu. Bisa dipahami nih? Nah, apakah ya? Soleha. Betul itu. Jadi yang Bapak bilang, kita pemain itu untuk baku ambil. Cuma kalau sebuah itu lebih keluar daripada stroke. Boleh lanjut? Quran surah Maryam ayat berapa? 90a. 90a. Dikatakan apa itu? Wala tastawil hasana walal say'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal lati bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu, Allah mengatakan apa itu? Ka'annahu waliyun hamim. Apa artinya? Tidaklah sama kebaikan itu dengan keburukan. Bila di antara kebaikanmu kepada pasanganmu itu ada, tapi ada pula kekurangannya, keburukannya, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kekurangan pasanganmu itu dengan engkau berbuat baik kepadanya. Tolak itu dengan cara berbuat baik kepadanya. Misalnya, mai tua ini, kalau di Bafeto, dari pagi mulai terbit matahari, sampai terbenamnya DP mata, baru dia berhenti. Bukan terbenamnya matahari, terbenamnya DP biji mata ini, baru dia berhenti Bafeto. Dapat suami sabar. Oke, banyak cara suami menyikapi sabar. Bisa saja dia diam tanpa mendengar. Bisa saja dia keluar, cari udara di luar. Oke. Bisa saja dia haga sampai tumai tua tekanan darah naik 160. Faham ini? Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Jangan kau pandang kekurangannya. Karena manusia Allah ciptakan tidak pernah sempurna. Jangan kau lihat kekurangannya kata Quran, tapi lihatnya berapa banyak kebaikan yang telah dia berikan kepadamu. Itu yang kau ukur. Baru hiya ahsan, baru rumah tangga menjadi lebih baik. Bisa dipaham? Iya toh? Kemudian apa katanya? Quran bilang, fa idzal lati bainaka wa bainahu adawah. Sekiranya di antara engkau dengan pasanganmu atau di antara engkau dengan sahabatmu ada kebencian. Orang sayang pada dia tapi dia nggak sayang pada orang. Orang suka pada dia tapi dia benci pada orang. Jangan ladeni kebencian itu, tapi balaslah dengan kebaikan yang kau miliki. Ingat, seseorang hanya memberi apa yang dia miliki. Kami hanya punya cinta, tidak punya yang lain, maka cinta yang kami berikan. Dia hanya punya apa? Hanya punya caci maki, maka hanya caci maki yang dia berikan. Seseorang hanya memberi sesuai dengan apa yang dia miliki. Jadi paham ini? Maka Quran katakan, apabila engkau balas keburukan itu dengan kebaikan, kata Quran, ka'annahu waliyun hamim. Suatu saat kau lihat, dia akan menjadi pasanganmu dan akan menjadi sahabatmu yang paling setia. Yang setia berubah menjadi khianat,
yang khianat bisa berganti menjadi pendamping hidup yang amanah dan setia. Quran mengungkap rahasia hati manusia. Berawal dari 3 ayat tadi itu di 3 surah yang berbeda. Quran surah Ali Imran ayat 14, Quran Fussilat ayat 34, dan Quran surah Maryam ayat 96. Baca-baca ulang-ulang itu. Kung hayati baik-baik itu. Apa yang Allah katakan tadi. Bisa dipahami nih? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada anak buah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nikah batin. Oh iya. Jadi dalam Islam yang ada yang umum diketahui yaitu nikah sesuai dengan syariat Islam. Saya dipahami nih, Bu? Nikah sesuai syariat Islam. Tapi ulama-ulama tasawuf juga mengajarkan nikah syariat Islam itu namanya nikah zahir. Tapi sempurnakan pernikahanmu itu, kata ulama-ulama tasawuf, dengan nikah batin pula. Jadi dalam nikah batin juga ada dalam ajaran tasawuf. Nikah zahir, ada wali, ada pasangan, ada mahar, ada ijab dan kabul. Itu rukun-rukun nikah. Saya dipaham? Bila itu terpenuhi, maka terjadilah akad ijab kabul. Ijab artinya menawarkan, kabul artinya menerima. Siapa yang menawarkan? Seorang wali menawarkan anak gadisnya, kepada seorang laki-laki untuk dijadikan istri. Si calon suami menerima penawaran itu dengan ucapan kabul. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Tahu apa dampaknya? Bila ucapan ini terjadi, detik itu juga kata Nabi, menit itu juga kata Allah, putuslah tanggung jawab wali kepada anak gadisnya, berpindah kepada suaminya, lahir dan batin. Jadi bila ada seorang anak gadis tidak menikah sampai wafat, maka segala hal yang berkaitan dengan dia disandarkan kepada ayahnya atau walinya, kecuali bila dia telah menikah. Itu nikah zahir. Itu ada 2. Ada yang namanya ijab dan kabul secara agama, dan secara kenegaraan perlu ada buku nikah. Saya dipahami nih? Jadi orang yang tidak punya buku nikah asal dia memenuhi syarat, jangan bilang dia tidak nikah. Biasa orang istilahkan nikah siri ya, nikah di bawah tangan. Itu selama rukun Islam terpenuhi, maka syaratnya selesai. Tapi kalau berurusan dengan administrasi negara, don't tanya ada buku nikah. Nah itu juga repot lagi kan. Nah oleh sebab itu nikah zahir tadi ada wali, ada pasangan, kemudian ada mahar, apalagi ada ijab dan kabul. Tapi ulama bilang itu nikah yang disaksikan oleh orang banyak, ada saksi. Itu pernikahan yang disaksikan oleh orang banyak. Tapi ada pernikahan yang menjadi saksi Allah dan malaikat. Pernikahan disebut nikah batin. Bagaimana cara nikah batin? Kata ulama, ketika suami istri akan memulai hubungan suami istri, maka diawali dengan berwudu dulu. Sesudah berwudu pasangan suami istri, kemudian suami menjadi imam yang pertama kali bagi istrinya, dan istri menjadi makmumah pertama kali bagi suaminya. Mereka sholat dipimpin oleh suami, kemudian mereka meminta kepada Allah dalam berbagai doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, berikanlah kami pasangan yang baik, anak keturunan yang lahir dari hubungan ini, keturunan yang baik yang akan menjadi penglipur mata, penghibur kami sebagai orang tua, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu doa itu Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk dibaca.
Setelah itu, silakan memulai segala sesuatu yang akan terjadi di malam pengantin. Tapi dengan catatan, ketika akan mencapai puncak klimaks antara suami dan istri, secepat mungkin suami menarik tangan istri, tangan kanan suami dengan tangan kanan istri bertemu. Pada waktu akan keluar, istri akan mencapai puncak, suami akan mencapai puncak. Ini pernikahan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Si perempuan menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika keluar itu, maka telah terjadi nikah batin antara suami dan istri. Apa dampaknya? Kalau laki bini bakalai ini. Berarti buku nikah yang jadi target. Mau perpanjang atau mau sampai di mana bukti? Pengadilan bilang ada kawin, oh nih, ada ini apa buku nikah. Itu perkelahian syariat antara suami dan istri. Tapi ada namanya sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Apa itu? Ketika ada pernikahan batin, kata ulama tasawuf. Tidak akan Allah matikan pasanganmu sebelum dia ada di hadapanmu. Itu pertama manfaatnya. Biar dia merantau kemana, Allah tidak akan cabut nyawanya sebelum bertemu dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu dua kalimat yang berpasangan. Satu. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi pada salah satu pasangannya akan tahu dengan izin Allah. Bahayakah, mudaratkah, dan sebagainya. Kecuali gaji. Allahnya kasih tahu. Kecuali jujur, Juno. Jadi paham ini? Itulah nikah syariat dan nikah batin. Dan saya yakin orang semua belum backing itu. Kita nanti suka baru belajar, baru tahu ada ketutup nikah begini. Bisa dipaham? Oke. Ustadz, sekarang orang itu terlanjur, jadi semua ada cucu leh. Masih boleh nikah batin? Boleh. Lakukan itu. Karena nikah batin tidak harus diawali dengan mahar dan sebagainya. Tapi diawali dengan pengetahuan. Ketika sudah ada pengetahuan, lakukan itu. Pun tidak. Iya, tambah semangat. Tambah semangat. Sudah jauh sebab kuliah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, baiklah. Ibu-ibu sekalian, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini ada manfaat bagi kita semua. Dan kita masih berkelanjutan. Materi yang akan datang masih berhubungan dengan seputar hukum-hukum perkawinan. Karena masih banyak dalam hukum-hukum perkawinan yang perlu kita pelajari. Di antaranya syarat-syarat wali, syarat-syarat pasangan, syarat-syarat walimah, syarat-syaratnya ijab kabul, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum sah tidaknya perkawinan. Jadi masih banyak ya. Jadi kita masih terputar-putar seperti itu. Barangkali demikian. Sebelum saya tutup, insya Allah tanggal 22 saya ingatkan kembali, tolong tanggal 22 itu kita pagi-pagi jam 10 sudah berangkat ke rumah Rawdatul Quran. Tanggal 22 ya. Karena di sana nanti akan ada taklim. Jadi pelaksana taklim siapa? Haja Lutfiyah barangkali yang. Haja Lutfiyah. Tanggal 22 situ yang ambil bagian toh. Tapi dialihkan di Tondano. Di rumah sakit di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rawdatul Quran Tondano. Barangkali demikian, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.